Halo semuanya, ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Kemarin waktu kopdar itu di Jalan APP Tarani, saya ini perhatikan ternyata banyak juga dosa-dosanya ini para rider pengguna jalan. Jadi sebenarnya ada beberapa dosa, bisa saya bilang dosa sih. Ada beberapa dosa kita para pengguna jalan ini kepada pengguna jalan lainnya. Jadi kita kayak tidak menghormati lah sebenarnya. Kita seperti acuh kepada keselamatan pengendara lain. Nah, jadi dosa yang pertama itu kita tidak mematuhi rambu lalu lintas. Nah, jelas ini peraturan rambu lalu lintas kan dibuat supaya pengendara ini bisa lebih teratur dalam berkendara, lebih bisa intinya lebih bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas lah. Nah, kebanyakan dari kita menganggap bahwa rambu-rambu lalu lintas itu hal-hal yang sepele ya. Kalau tidak diikuti kita bisa aman juga kok. Kalau kita tidak patuhi, kita bisa selamat juga. Nah, contoh kecilnya yang berkali-kali saya bilang itu adalah penggunaan helm saat naik motor. Nah, ini yang di depan saya yang bawa motor nggak pakai helm kan. Nah, ini adalah itu tadi adalah contoh bagaimana kita menyepelekan rambu-rambu lalu lintas. Sepele memang cuma pakai helm, tapi bisa sangat berdampak untuk kita sendiri. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Karena merupakan isyarat sebagai tanda darurat, maka penggunaannya pun sebaiknya secara bijak juga dilakukan pada saat kita mengalami kondisi darurat. Misalnya kita mengalami kempes ban pada saat perjalanan. Sayangnya ada beberapa penggunaan dari hazard ini yang kurang sesuai dengan fungsinya. I believe I can fly. Rambu-rambu lalu lintas itu kan ada untuk kita patuhi dan supaya meminimalisir angka kecelakaan. Terus dosa kedua itu kendaraan bermotor merebut hak pejalan kaki. Pejalan kaki harusnya diistimewakan. Kenapa? Ya karena itu kan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9. Lengkapnya itu ini. Nah, jadi apa saja sih yang menjadi hak pejalan kaki? Nah, yang menjadi hak pejalan kaki itu adalah trotoar, zebra cross. Nah, dua titik itu benar-benar harus steril untuk pejalan kaki. Zebra cross itu kan fungsinya memang untuk penyeberang jalan. Nah, jadi usahakanlah kalau lampu merah, biasakan berhenti di belakang garis putih sebelum zebra cross. Nah, itu berarti kalian menghormati atau memberi atau tidak mencuri hak para pejalan kaki. Nah, kalau zebra crossnya kita rebut juga, terus yang maksa mau menyeberang lewat zebra cross, jangan marah kalau motor kalian ikut diinjak kayak ini nih. Nah, itu kan dari situ kan kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa zebra cross ini memang benar adanya untuk penyeberang. Ya, jadi kita usahakanlah memberi haknya
memberi hak itu kepada si ini penyeberang tadi, memberi hak kepada haknya pejalan kaki itu. Nah, terus bagaimana kalau kadang ada yang parkir di atas trotoar? Balik lagi, kalau kita mau melihat fungsi dari trotoar itu kan untuk dikhususkan buat pejalan kaki. Jadi pedagang, parkiran, dan kendaraan bermotor lainnya itu yang nggak bisa, dia tidak bisa lewat ini, tidak bisa lewat trotoar karena memang bukan peruntukannya. Nah, itu dosa kedua. Dosa ketiga itu aksesoris kendaraan. Nah, ini yang banyak saya lihat nih. Ini yang banyak saya lihat dari masyarakat kita. Memang bagus kalau kita menambahkan aksesoris di kendaraan. Ada kepuasan tersendiri pasti melihat kendaraan kita jauh lebih menarik menurut kita. Nah, tapi kalau penambahan aksesoris itu di luar di luar batas wajarnya, bisa berat juga ini konsekuensinya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ada motor yang pakai lampu banyak sekali. Nah, bisa dipastikan yang papasannya itu pastikan silau. Itu kan mengganggu itu. Saya memang punya tambahan aksesoris lampu. Nah, ini saya pakai ini aksesoris lampu tambahan cuma buat penerangan kalau misalnya di daerah-daerah yang memang penerangan jalannya itu kurang. Itu sudah cukup bagi saya. Jadi jangan norak lah memberi aksesoris pada kendaraan kalian, karena dampaknya itu ya cukup tidak enak juga ini kepada para pengguna lain. Saya bukannya so bijak atau apa, tapi ya menurut saya memang norak kalau kendaraan kita itu aksesorisnya di luar batas wajar lah kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, tambahan 2 lampu di kendaraan itu sudah cukup lah, tambahan 2 lampu. Karena kalau berlebih itu satu, konsekuensinya bikin orang lain itu silau pasti. Yang kedua, pasti banyak lampu, banyak tenaga juga yang dipakai kan. Tidak lama pasti akinya tekor. Nah, dan karena banyak sambungan-sambungan kabel, bisa jadi kelistrikan motor kita itu terganggu. Jadi lebih enak memang kalau standar. Silahkan berikan tepuk tangan. Nah, itu tadi dosa ketiga. Dosa keempat ini, kita terlalu arogan di jalan. Nah, ini kadang kita memang merasa ini saya bukan diskriminasi terhadap pengguna kendaraan tertentu, tapi saya memang jujur saya memang sempat alami sendiri. Kalau pakai motor yang agak besar itu, memang kita akan merasa sedikit lebih arogan daripada pengguna jalan lain. Nah, tapi makin kesini sifat-sifat arogan saya itu sudah mulai saya hilangkan. Karena saya berpikir tadi, kita tuh sesama pengguna jalan itu mempunyai haknya. Jadi kalau kita arogan, kita sama saja mengambil hak pengguna jalan lain. Agak macet, bukan macet sekali, cuma agak macet. Terus kita geber-geber, itu kan arogan. Sudah tahu di depan macet, ngapain pakai geber-geber? Memangnya kalau geber-geber begitu, arogan begitu, macet langsung hilang? Tidak kan? Jadi jangan arogan lah, yang maunya didahulukan terus. Kalian boleh kencang, tapi jangan ngebut. Itu ngerti tidak? Kalian boleh kencang, tapi jangan ngebut. Apalagi di jalanan. Kalau kalian mau kebut-kebutan, itu di sirkuit sana, jangan di jalan raya. Karena di jalan raya banyak pengguna jalan lainnya yang mau menggunakan haknya sebagai pengguna jalan. Jadi mari kita hormati sesama pengguna jalan.
Silahkan berikan tepuk tangan. Nah, dari beberapa dosa-dosa pengguna jalan tadi, ayo pikir, kalian masuk dosa yang keberapa? Kalau saya mungkin dosa yang ke terakhir ini, dosa terakhir, pernah arogan. Dulu kan saya motornya bebek, saya ya biasa-biasa saja nih bebek. Tapi pas seminggu pertama naik ini motor, sudah low entry 150 lagi, arogan lagi. Ya itu minggu-minggu pertama saya pakai motor ini. Tapi sekarang ya, sudah tidak. Jangan arogan lagi ya. Oke, jadi kalau kalian merasa berdosa sebagai pengguna jalan, ya bertobatlah. Jadi berikan haknya, berikan pengguna jalan lain itu haknya sebagai pengguna jalan yang sama dengan kalian. So, kalau kalian punya saran atau kritik juga boleh, silakan komen, jangan malu-malu. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safety di jalan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.